Enggak sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ina Wahyudiyati dan teman saya. Saya Alisyani Fatunazila, NIM 3020210079. Kami akan mempresentasikan materi tentang perkerasan kaku. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian perkerasan jalan. Perkerasan jalan merupakan campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang biasa dipakai adalah batu pecah, batu belah, atau batu kali, ataupun bahan lainnya. Sedangkan ikat yang digunakan adalah aspal, semen, ataupun tanah liat. Menurut Zainus 2012. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari perkerasan jalan yaitu supaya perkerasan mempunyai daya dukung dan keawetan yang memadai, tetapi tetap ekonomis. Maka perkerasan jalan raya yang dibuat berlapis-lapis, lapis paling atas disebut sebagai lapis permukaan, merupakan lapisan yang paling baik mutunya. Di bawahnya terdapat lapisan pondasi yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Dikutip menurut Suprapto 2004. Selanjutnya ada jenis-jenis perkerasan yaitu perkerasan kaku, perkerasan lentur, dan perkerasan komposit. Hal ini dikutip menurut Sukirman 1992 berdasarkan bahan pengikatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkerasan kaku mengenai penjelasan, jenis, dan fungsi. Apa itu perkerasan kaku? Perkerasan kaku atau biasa disebut juga rigid pavement adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut. Merupakan salah satu jenis perkerasan jalan yang digunakan selain dari perkerasan lentur atau aspal. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar, seperti pada jalanan lintas antar provinsi, jembatan layang atau flyover, jalan tol, maupun pada jalan pelabuhan. Jalan-jalan tersebut umumnya menggunakan beton sebagai bahan perkerasannya. Dikutip dari Azanur Fauzi 2010. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari perkerasan kaku, di mana paling atas itu adalah perkerasan beton semen, kemudian di lapis keduanya adalah fondasi bawah yang terletak di atas tanah dasar. Metode perkerasan kaku, tahap-tahapannya yaitu pemasangan bekasting atau stopcore. Bekasting perkerasan kaku atau perkerasan dari beton disarankan menggunakan baja. Karena bekasting inilah nantinya digunakan sebagai alat bantu rel untuk concrete paver. Produk yang dapat digunakan sebagai bekasting stopcore yaitu besi CNP, besi UNP, besi SIKO. Model penempatan stopcore biasanya interval 6 meter atau tergantung dari panjang alat bantu concrete paver. Pastikan bahwa duduk bekasting benar-benar kokoh, lurus, dan rata pada permukaannya, serta mempunyai elevasi yang benar sesuai gambar rencana atau for construction. Yang kedua, pekerjaan pemasangan alat spreader atau concrete paver. Pekerjaan ini meliputi pemindahan alat ke atas rel atau sekaligus yang berfungsi sebagai stopcore. Selanjutnya ada pemasangan plastik core dan dowel. Lembaran plastik cor ditempatkan di atas lem konkret atau lantai kerja atau sirtu atau tanah uruk yang berada di bawah permukaan perkerasan jalan. Dilanjutkan dengan pemasangan dowel setiap jarak 50 cm. Pada keempat sisi pinggir modul perkerasan, dowel yang digunakan berupa besi beton, ulir, atau polos dengan ukuran diameter 16 mm atau diameter 25 mm, di mana permukaan dowel diolesi gemuk dan sisi lainnya ditutupi PVC atau fungsi supaya dapat bergerak. Yang keempat, pekerjaan hauling dan pouring beton. Setelah becasting, lembaran plastik dan alat telah siap, penuangan atau pouring beton dapat dilaksanakan.
Beton dituang perlahan-lahan sampai diperkirakan cukup untuk suatu area tertentu sampai ketebalan yang direncanakan. Selanjutnya ada spreading. Setelah beton diambil dari agitator, beton perlu diratakan ke seluruh jalan. Untuk perataan awal, waktu beton basah dilakukan menggunakan jidar aluminium. Selanjutnya ada pekerjaan pemadatan atau vibrating. Ada dua tahapan vibrating pada pekerjaan perkerasan kaku. Yang pertama yaitu penggetaran permukaan dilakukan dengan alat paver. Kedua, untuk menjamin kepadatan perlu juga dilakukan penggetaran dengan konkret vibrator. Selanjutnya ada pekerjaan trowel. Pekerjaan trowel dilakukan untuk kondisi beton setengah kering atau setting. Metode pekerjaan menggunakan alat bantu mesin trowel. Biasanya untuk lokasi di bawah atap, perkerasan beton dilapisi dengan floor hardener. Proses pekerjaan hardener dilakukan pada waktu proses pekerjaan trowel. Yang kedelapan, pekerjaan groving dan penyempurnaan. Pekerjaan ini disebut juga pemberian tekstur. Permukaan ini merupakan pekerjaan yang menuntut kesabaran dan keterampilan. Pekerjaan groving harus mengenal tingkat kekerasan beton karena beton yang terlalu keras tidak dapat dibentuk teksturnya yang mensyaratkan kedalaman groving minimum 3 mm. Beton yang belum mengeras juga kurang baik bila dilaksanakan groving karena akan terlalu lembek sehingga tekstur tidak akan terlihat rapi. Selanjutnya ada pekerjaan curing compound. Pekerjaan ini dilakukan untuk melindungi beton dari retak-retak rambut akibat terlalu cepatnya susut beton. Pekerjaan curing compound dilakukan setelah pekerjaan groving selesai dilakukan. Bahan yang digunakan dapat berupa produk-produk perawatan beton yang banyak di pasaran. Selanjutnya ada pekerjaan tenda pelindung. Tenda diperlukan untuk perawatan beton dan berguna untuk mengurangi terlalu cepatnya penguapan pada permukaan beton. Melindungi dari pekerja yang lalu lalang, melindungi dari benda yang jatuh, dan melindungi dari hujan. Selanjutnya ada pekerjaan curing. Untuk pekerjaan curing dilakukan mulai dari umur beton 1 sampai dengan 7 hari. Perawatan diteruskan dengan menutup permukaan beton dengan karung goni yang dibasahkan atau bisa juga menggunakan geotekstil non-woven yang dibasahkan secara periodik. Selanjutnya ada pekerjaan cutting. Pekerjaan pemotongan beton perlu dilakukan pada posisi tulangan dowel. Pemotongan dilakukan dengan mesin potong khusus atau disebut juga mesin cutting beton menggunakan mesin. Waktu pemotongannya yang tepat diperkirakan pada waktu beton masih cukup lunak, namun belum keras. Atau kira-kira jam ke-12 sampai dengan 18. Kedalaman pemotongan beton lebih kurang 5 cm. Yang terakhir ada pekerjaan sealant. Setelah beton dipotong, celah antara modul perkerasan kaku diisi dengan join sealant yang merupakan campuran bahan karet atau aspal. Lalu selanjutnya yaitu pengertian dari pembuatan perkerasan kaku. Yang pertama tadi ada tanah dasar. Tanah dasar adalah permukaan tanah semula atau permukaan galian atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. Selanjutnya ada pondasi bawah. Lapisan pondasi bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi dan tanah dasar. Fungsi lapis pondasi bawah antara lain sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebarkan beban roda. Selanjutnya ada perkerasan beton semen. Perkerasan beton semen atau yang disebut rigid pavement merupakan suatu struktur perkerasan yang biasanya terdiri dari tanah dasar
lapis pondasi bawah, dan lapis beton semen dengan atau tanpa tulangan. Selanjutnya itu ada jenis perkerasan kaku yang akan dijelaskan oleh Alicia Hanifatun. Jadi di sini perkerasan kaku ada 5 macam. Yang pertama, joint unreinforced, yaitu jenis yang paling umum digunakan karena biaya yang relatif murah dalam pelaksanaannya. Yang kedua, ada joint reinforced concrete pavement, ukuran plat lebih panjang dan terdapat tambahan tulangan. Jarak sambungan umumnya antara 7,5 meter hingga 12 meter. Yang ketiga ada continuously reinforced concrete pavement, plat dengan jumlah tulangan yang cukup banyak tanpa sambungan susut. Selanjutnya ada pre-stressed concrete pavement, penggunaan bahan yang lebih efisien, sambungan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Yang kelima yaitu keuntungan terjaganya kualitas beton sesuai yang direncanakan, pengaruh akibat cuaca sangat kecil. Selanjutnya ada fungsi utama perkerasan kaku. Yang pertama, menjaga kualitas beton sesuai ketentuan, kemudian mampu mengatasi pengaruh kembang susut dan penurunan kekuatan tanah dasar. Lalu yang terakhir, meredukasi tegangan yang terjadi pada tanah dasar. Kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari perkerasan kaku ini. Kekurangannya adalah biaya awal yang tinggi diperlukan untuk konstruksi, perawatan lebih sulit daripada perkerasan lentur, membutuhkan setidaknya 28 hari perawatan sebelum pergerakan lalu lintas tinggi karena beton memperoleh efisiensi atau kekuatan 99% dalam 28 hari. Deformasi berlebihan yang terjadi karena beban roda yang lebih berat tidak dapat dipulihkan pada tipe perkerasan ini atau penyelesaian bersifat permanen. Kelebihannya sendiri yaitu biaya perawatan dan pengoperasian yang rendah, rentang hidup yang lebih tinggi atau rentang hidup mungkin sampai 40 tahun, sedangkan perkerasan fleksibel memiliki masa hidup hanya 10-20 tahun. Ini memiliki kekuatan lentur yang tinggi. Selain itu juga memiliki ketahanan yang baik terhadap produk minyak bumi, minyak, dan bahan kimia. Selanjutnya ada ciri-ciri perkerasan kaku. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan. Yang kedua, perkerasan kaku bersambung dengan tulangan. Yang ketiga, perkerasan kaku menerus dengan tulangan. Yang keempat, perkerasan beton semen prategang. Yang kelima yaitu perkerasan beton semen pracetak. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan adalah jenis yang paling umum digunakan karena biaya yang relatif murah dalam pelaksanaannya dibandingkan jenis lainnya. Pada daerah di mana korosi tulangan akan menjadi masalah, tidak adanya tulangan akan meniadakan masalah tersebut walaupun besi ruji dowel masih akan dapat terkena pengaruh korosi. Pemuaian dan penyusutan perkerasan diatasi melalui sambungan. Sambungan susut umumnya dibuat setiap antara 3,6 meter hingga 6 meter. Di Indonesia umumnya antara 4,5 meter hingga 5 meter. Sambungan ini mempunyai jarak yang relatif dekat sehingga retak tidak akan terbentuk di dalam plat sampai akhir umur layan perkerasan. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu perkerasan kaku bersambung dengan tulangan. Memiliki ukuran plat lebih panjang dan terdapat tambahan tulangan.
Jarak sambungnya umumnya antara 7,5 meter hingga 12 meter. Persentase tulangan yang digunakan dalam arah memanjang umumnya antara 0,1% hingga 0,2% dari luas penampang melintang beton, sedangkan penulangan dalam arah melintang lebih kecil. Penulangan pada perkerasan jenis ini bukan dimaksud untuk memikul beban secara struktural, tapi untuk menjaga agar retak tetap rapat. Gunanya menjaga geser sepanjang bidang retakan. Perkerasan kaku bersambung dengan tulangan ini masih tetap menggunakan ruji dowel. Dikarenakan panjang plat lebih panjang, sedangkan retak tetap terjaga pada interval yang sama. Dimungkinkan adanya satu atau dua retakan pada plat. Keuntungan dari perkerasan kaku bersambung dengan tulangan adalah jumlah sambungan yang lebih sedikit namun biaya lebih mahal. Karena adanya penggunaan tulangan kinerja sambungan yang kurang baik serta adanya retak pada plat. Slide selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga yaitu pekerasan kaku menerus. Dengan tulangan adalah plat dengan jumlah tulangan yang cukup banyak tanpa sambungan susut. Jumlah tulangan yang digunakan pada arah memanjang umumnya antara 0,6% hingga 0,8% dari luas penampang melintang beton, dan jumlah tulangan dalam arah melintang lebih kecil dari arah memanjang. Apabila jumlah tulangan kurang dari 0,6%, maka potensi terjadinya rusak punch out akan menjadi lebih besar. Retak rambut dapat terjadi pada jenis perkerasan ini, namun bukan merupakan masalah bagi kinerjanya. Karakteristik retak terjadi dari beberapa retakan dengan jarak antara 0,6 meter hingga 2,4 meter. Retakan tersebut dijaga oleh tulangan yang ada sehingga interlocking agregat dan penyaluran gaya geser masih dapat terjadi. Jika interlocking geser agregat tidak dijaga, maka kerusakan push out pada tepi perkerasan dapat terjadi yang merupakan tipikal kerusakan pada jenis perkerasan kaku menerus dengan tulangan. Perkerasan jenis ini memerlukan angker pada awal dan akhir perkerasan untuk menahan ujung-ujungnya dari kontraksi akibat penyusutan serta membantu perkembangan retak sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu yang keempat. Slide selanjutnya. Yang keempat yaitu prakerasan beton semen prategang. Potensi perkerasan kaku prategang berkaitan dengan hal-hal berikut. Penggunaan bahan yang lebih efisien, sambungan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, dan kemungkinan terjadi retak akan lebih kecil, sehingga biaya pemeliharaan lebih sedikit dan umum perkerasan akan lebih lama. Pada perkerasan kaku konvensional, tegangan akibat beban roda dibatasi oleh kuat tarik lentur beton. Tebal perkerasan ditentukan oleh tegang tarik yang terjadi akibat beban roda sehingga tidak melampaui kuat tarik lentur dari beton. Beton antara serat atas dan bawah plat tidak dimaksimalkan untuk menahan tegangan akibat beban roda yang hasilnya penggunaan bahan konstruksi tersebut tidak efisien. Slide selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima yaitu perkerasan beton semen pracetak. Penggunaan perkerasan kaku pracetak memiliki keuntungan terjaganya kualitas beton sesuai yang direncanakan. Pengaruh akibat cuaca sangat kecil dan selama pelaksanaan tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Perkerasan kaku pracetak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perkerasan kaku pracetak tanpa prategang dan perkerasan kaku pracetak dengan prategang. Pada salah satu perkerasan kaku pracetak prategang dengan tebal plat 20 cm setara dengan perkerasan kaku konvensional tebal 35,5 cm. Selanjutnya, terima kasih atas presentasi
Saya Putri Ina Waidiati, NIM 30202100017 dan teman saya Elisia Henifatun Nazilah, NIM 30202100079. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wis mbak akhiri videone.